Ini rasa syukur kami bahwa apa yang Kau berbuat baik adanya. Mungkin di mata manusia tidak baik, dan kami merasa kecewa dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tapi yang pasti apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan baik adanya buat kami semua. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur dan menerima apa adanya dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tetap menyertai kami, tetap memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, ini semua karena anugerah Tuhan. Walaupun ibadah kami disertai dengan segala keterbatasan karena sesuatu hal Tuhan, kami percaya umat Tuhan di seluruh dunia boleh tetap beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya kebaikan Tuhan tetap nyata dalam keluarga kami, tetap nyata dalam pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih kuasa-Mu memberkati kami pada siang hari ini. Kami tetap percaya kebaikan-Mu nyata atas kami, karena Kau Tuhan yang besar, Kau Allah yang menerima pujian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mau bermasmur, kami mau meninggikan nama Tuhan. Terimalah segala puji hormat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara telah merasakan kebaikan Tuhan? Kita akan angkat satu pujian, Allah itu baik. Haleluya. Yang
sekian lama ya. Biasanya kan kalau kita dalam rutinitas ibadah ada satu kosong yang libur gitu dalam 1 minggu, rasanya wis suwe banget gitu ya. Apalagi sekarang ibadah di rumah masing-masing wis. Tak hitung-hitung, tak pikir-pikir wis 1,5 bulan kalau nggak salah ya. Dan itu sudah terbiasa dan yang menjadi berkat buat saya pribadi ya, jujur saya sebagai kepala keluarga sangat-sangat jarang ya untuk mengajak keluarga untuk bermesbah keluarga ya. Karena apa? Karena biasanya BDD berdoa DW ya. Tapi dengan adanya ini dipaksa ya, puji Tuhan, sekalipun dipaksa kan ada nilai positif ya. Jadi saya tidak membahas dampak negatif dari wabah saat ini ya. Karena semua sudah pastilah merasakan dampak negatifnya, tapi yang saya ambil yaitu dampak positifnya, yaitu tadi ya, dalam keluarga kami bisa ada mesbah keluarga ya. Kalau dulunya kan jarang-jarang, dan sekarang bisa setiap hari. Dan kalau di keluarga-keluarga lain mungkin mereka sudah terbiasa dengan mesbah keluarga ya. Saya nggak ambil pusing ya, berkatnya kan berbeda-beda, dan ini saya merasa ini berkat saya pribadi ya, mujizat saya pribadi dalam keluarga kami yang biasanya hanya PDD, berdoa di DW, dan sekarang bisa membangun sebuah mesbah keluarga ya. Dan yang luar biasa yang saya tidak tahu akhirnya jadi tahu ya, anak-anak saya ternyata doanya juga luar biasa ya, luar biasa doanya. Mereka dipakai Tuhan ya dengan berdoa yang ya bukan bagus sih, bukan kata-kata yang indah, tapi menurut saya luar biasa ya. Walaupun dengan belepotan, besosolan ya maklum Bapak Sopo ya, Bapak seperti ini ya, juga belepotan, juga besosolan ya. Puji Tuhan mereka juga, tapi ada nilai positifnya. Puji Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan ya, kiranya boleh jadi berkat ya. Kita yang tidak bisa membangun mesbah keluarga ya juga bisa membangun mesbah keluarga. Puji Tuhan ya. Nilai positif saja yang bisa kita ambil, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku, saat berhidup menerpaku, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatanku.
di tengah situasi yang tidak menyenangkan, menakutkan, bahkan mencemaskan. Badai hidup menerpa kehidupan kami, bukan hanya kami, bahkan seluruh dunia diterpa dengan persoalan yang sama. Tapi kerinduan kami akan tetap bertahan karena mata kami memandang Kristus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadir-Mu dalam suasana ibadah, sekalipun banyak di antara saudara-saudara kami tidak bisa berkumpul bergandengan tangan secara fisik. Kami hanya bisa menjumpai mereka secara live streaming. Kami dapat menjumpai mereka secara YouTube channel dan mungkin dengan cara siaran-siaran yang lain melalui dunia maya. Tapi kami percaya biarlah pelayanan kami, suara kami di dalam kebenaran firman-Mu dapat memberkati mereka semua. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dudukkanlah kami dengan tenang agar kami dapat menikmati setiap perkataan firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh keluarga pastori Gereja Kristus Ajaib GBPS Waru, oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah, dan biarlah ibadah kita yang mungkin hari ini disiarkan secara live streaming atau mungkin melalui YouTube channel, semuanya bisa menjadi berkat dari keluarga pastori, diberkati untuk menjadi berkat sidang Jumat yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menghubungi Bapak Gembala, Pak, gimana ibadahnya masih ada? Pak Gembala bilang, ada Pak, hanya ibadah keluarga. Kalau Pak Wahyudi nggak mau datang nggak apa-apa Pak, kita akan tetap ibadah keluarga. Saya bilang, kalau saya bisa Pak, nggak ada aral melintang, saya akan datang. Walaupun hanya 1-2 orang yang ibadah, saya akan datang dan saya akan melayani. Puji Tuhan, dan Tuhan sudah bukakan semua aral yang melintang, Tuhan sudah singkirkan, dan saatnya saya rindu berbagi. Saya bilang sama istri saya, kamu di rumah ya, saya mau melayani. Bagaimanapun juga saudara kita seiman yang lain, mereka membutuhkan support, mereka membutuhkan penguatan, mereka membutuhkan kesaksian dari firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Ya sudah ya, ayah berangkat sendiri, saya di rumah terus mendoakan puji Tuhan. Mari bersama-sama kita buka kitab kita bersama. Kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mari kita baca. Saya membacakan bagi saudara, saya perdengarkan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Judulnya permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, dan seterusnya. Saudara, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, waspada, siap sedia, dan berjaga-jaga. Saat-saat ini kita menghadapi masa yang sukar, ya. Kesukaran itu terlihat di mana-mana. Mulai dari ketakutan, kecemasan karena ada wabah penyakit yang mengkhawatirkan kita semua, yang membuat kita takut, yang membuat kita terakhir, yang membuat kita khawatir. Bahkan wabah penyakit yang kita alami saat ini diikuti oleh krisis ekonomi. Karena dengan pembatasan di sana sini, dengan segala pembatasan yang sangat luar biasa, sehingga orang tidak banyak bisa leluasa beraktivitas untuk bekerja, dan akibatnya
banyak sektor-sektor ekonomi yang untuk sementara di lockdown begitu ya. Ada beberapa ditutup, PHK massal di mana-mana, ada yang dirumahkan dengan separuh gaji dan lain sebagainya. Maka otomatis dengan adanya pembatasan yang seperti itu, dampaknya ke arah ekonomi. Nah, kalau kita lihat situasi seperti ini, banyak diskusi mengenai keadaan seperti ini. Di grup-grup WA saudara, mungkin saudara banyak membaca ya, diskusi mengenai wabah penyakit dikaitkan dengan perihal kedatangan Tuhan, dikaitkan dengan adanya masa aniaya, dikaitkan dengan masa datangnya antikris dan lain-lain sebagainya. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah saat ini benar-benar hendak memasuki akhir zaman atau hendak memasuki waktu-waktu kedatangan Tuhan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan situasi yang seperti itu. Tidak usah kita menjadi resah, tidak usah kita menjadi gelisah, tidak usah kita menjadi takut. Kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita baca, ketika murid-muridnya menemui Yesus di Bukit Zaitun dan mereka hanya bercakap-cakap sendirian, dan mereka bertanya, "Guru, katakanlah kepada kami bila manakah hal itu terjadi?" Yang dimaksud bila manakah itu terjadi adalah ayat 1 dan ayat 2 sebelumnya. Yesus berbicara tentang keruntuhan bait suci. Kemudian ayat selanjutnya, apakah tanda kedatanganmu? Kemudian yang ketiga, apakah tanda kesudahan dunia? Jadi murid-muridnya datang dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan, bila mana bait suci itu dihancurkan? Yang kedua, bila mana akan terjadi kedatanganmu? Jadi murid-murid bertanya, tanda kedatanganmu itu apa Tuhan? Lalu murid-murid tanya, tanda kesudahan dunia itu apa Tuhan? Kan kita penasaran, jadi pengen tahu begitu ya. Apa tanda kesudahan dunia? Orang dunia menyebutnya tanda kiamat. 3 pertanyaan dijawab oleh Tuhan dengan 1 jawaban. Yang pertama, jawabannya apa? Coba perhatikan ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 3 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban, diringkas dengan 1 jawaban utama. Yesus mengatakan waspadalah. Di ayat-ayat selanjutnya Yesus memang mengatakan nanti ada peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan dan lain sebagainya. Tapi dari semua tanda yang paling utama Tuhan katakan waspadalah. Apakah peperangan tidak berbahaya? Berbahaya. Apakah gempa bumi tidak berbahaya? Berbahaya. Apakah wabah penyakit tidak berbahaya? Berbahaya. Apakah kelaparan tidak berbahaya? Berbahaya. Tetapi apa yang berbahaya bagi manusia tidak berbahaya bagi Allah. Penyesatan nampaknya sepele bagi manusia, tapi bagi Allah serius. Ketika Tuhan menjawab pertanyaan murid-muridnya, Tuhan, bila mana tanda kesudahan dunia? Apa tanda kedatanganmu? Tuhan bilang yang paling pertama waspada. Tuhan tidak bilang yang paling pertama kamu harus hati-hati ya kalau ada perang. Enggak. Tuhan bilang waspada. Mengapa saudara? Karena peperangan, wabah sakit penyakit, kelaparan, gempa bumi hanya sampai dapat membunuh tubuh. Tapi penyesatan membinasakan jiwa. Tuhan bilang menjelang kedatangan Tuhan, waspada. Nah, dan ayat ini diteguhkan oleh Yesus di ayat yang ke-43. Perhatikan, kita baca sama-sama 43 dan 44. Tuhan Yesus bukan bilang hanya waspada, tetapi ayat 43, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu masa, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Ketika Yesus berbicara tentang waspada adanya penyesatan, ketika Yesus berbicara tentang adanya peperangan, tentang Yesus berbicara ketika adanya gempa bumi, tentang adanya kelaparan, adanya sakit penyakit, tentang kasih kebanyakan orang akan dingin, diteguhkan, siap sedia dan berjaga. Saudara, ketika tanda peperangan itu terjadi, ketika penyesatan itu terjadi, Tuhan tidak bilang hitunglah. Jadi artinya apa? Tuhan tidak bilang hitunglah berapa lama lagi aku datang. Tidak. Tuhan bilang siap sedia, waspada, berjaga-jaga. Ketika melihat tanda-tanda itu, Tuhan tidak menyuruh kita memprediksi tahunnya tahun berapa, tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan berapa. Tuhan tidak menyuruh kita memprediksi. Kenapa, saudara? Karena bagi Tuhan berjaga-jaga karena anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga jauh lebih penting daripada kita menduga-duga. Jadi kalau ada hamba Tuhan bernubuat, ini sudah akhir zaman, Tuhan nanti datang pada tahun 2020 sekian, tanggalnya tanggal sekian, hari sekian, itu berarti melampaui apa yang tertulis. Kita tidak usah pusing kapan Tuhan mau datang. Kita tidak usah peduli Tuhan kapan mau datang, tapi yang kita mau peduli kapan pun Tuhan datang. Pada saat yang tidak diduga-duga, kita sudah siap sedia dan berjaga-jaga. Namun saudara, ketika kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, kita mempunyai kelemahan secara manusia. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, tidak serta-merta kita plak otomatis jadi manusia sempurna. Tidak serta-merta kita menjadi manusia berkarakter ilahi. Tidak. Kita masih menjalani proses kehidupan yang dari hari ke hari. Setiap hari kita mendengarkan firman, kita dibentuk, diproses menjadi manusia yang serupa dengan citra dirinya. Tapi itu memerlukan proses. Dan di dalam proses itu kita masih tinggal di dalam kehidupan kedagingan kita. Nah, ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita mempunyai kelemahan. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bapak yang bersaksi. Ayo kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Masa kita menanti Tuhan? Masa kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan? Siap atau tidak siap, kita harus siap. Tetapi kita punya kelemahan, dan kelemahan inilah yang harus kita gumuli. Kita harus bergumul. Matius pasal 26 ayat yang ke-40 dan ke-41. Firman Tuhan berkata demikian. 40 dan 41 firman Tuhan berkata demikian. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kelemahan yang pertama adalah lemah dalam berjaga-jaga dalam doa dan penyembahan. Amin, saudara. Peristiwa ini terjadi ketika Petrus dan kawan-kawan diajak Yesus ke Taman Getsemani menjelang saat-saat Yesus akan dieksekusi. Ketika mereka berdoa, Tuhan melihat Petrus dan kawan-kawannya tertidur. Kemudian Yesus bilang begini, "Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam?" Saudara yang usianya lebih tua dari saya atau setua saya, dulu kita pengikut gereja Pentakosta lama, kita diajari kalau pagi itu doa pagi itu 1 jam, begitu ya. Tapi ya kita jujur, ketika kita doa 1 jam pada pagi hari, pernah nggak kita terlelap tertidur dengan hadirat Tuhan gitu? Saya dulu pernah mengalami, saudaraku, jam 4:30 sudah bangun, sudah duduk, kemudian menyembah haleluya, haleluya. 10 menit pertama mungkin masih kuat, 5 menit kedua kemudian mulai keliup-keliup, 5 menit ketiga amblas, saudaraku. Begitu saya sadar dan terjaga, matahari sudah tinggi. Kita punya kelemahan di dalam doa dan penyembahan. Tuhan bilang, "Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Ini berbicara tentang misbah, tentang doa penyembahan kita.
secara pribadi dalam rumah tangga, bangun mesbah pribadi. Tadi ada sisi positifnya ya Pak ya, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak sanggup 1 jam 30 menit, tidak apa-apa. Namanya juga belajar, nanti dengan sendirinya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka bukan lagi soal waktu, tapi kualitas kita. Kualitas dalam apa? Bukankah doa penyembahan itu merupakan sebuah sarana kita membangun komunikasi dengan Tuhan? Maka sarana komunikasi inilah yang Tuhan lihat adalah apa? Kualitasnya. Ketika kita berbincang-bincang dengan seseorang, orang berbicara dengan kita, kita berbicara dengan dia. Ketika dia berbicara kemudian kita ngantuk dan tertidur, kira-kira elok tidak? Enggak enak yang dilihat itu. Ketika kita menyembah, ketika kita menyembah Tuhan, Kau kudus, haleluya, terpujilah namamu, sudah tertidur. Dulu ada kakak saya, saudara seiman, sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, saudara. Dan sekolah Alkitab itu, di sekolah itu setiap pagi harus dibangunkan doa pagi. Gitu, ketika doa pagi sembahyang bersama-sama dengan siswa. Tertidur dia. Begitu selesai doa penyembahan sudah selesai, teman-temannya biarin, jangan dibangunkan dia, biarkan aja. Semua kembali ke asrama masing-masing, hanya tinggal 1 orang kan mungkin merasa kasihan. Namanya Gesor. Bangun. Kemudian dia berkata, haleluya. Hehehe, doa penyembahannya sudah selesai. Dia lihat semua sudah sepi, saudara. Ya kita jujur ya, kita punya kelemahan dalam doa penyembahan ya. Nggak usah 1 jam. Saya percaya di sini saudara mungkin waktu pagi sebelum ibadah doa 15 menit doa penyembahan bukan cuma ngantuk. Kadang-kadang apa? Ngelamun. Ayo kita jujur ya di hadapan Tuhan. Itu memang kelemahan kita. Tapi kita harus mau bergumul. Kenapa? Karena itulah sikap kita berjaga-jaga. Justru disitulah sesungguhnya kekuatan kita. Di dalam tekun berdoa, di dalam rajin menyembah, sesungguhnya itulah kekuatan kita. Tapi di dalam kekuatan itulah juga ada godaan kelemahan kita. Amin. Mulai hari ini ngelihat tanda-tanda zaman, gak usah takut. Kapan Tuhan mau datang, gak usah hitung-hitung. Yang penting kita berjaga-jaga dalam doa penyembah. Dalam berjaga-jaga, waspada, ada kelemahan kita. Yuk, kita mulai belajar ya. Kalau tidak bisa setengah jam 15 menit, nggak apa-apa. Yang penting konsentrasi penuh, hargai hadirat Tuhan. Gitu loh, saudara. Saudara tanya, Pak Wahyudi dulu pernah ya ketiduran? Bukan pernah, saudaraku. Sering sekali. Sering sekali. Apalagi dulu didikannya 1 jam loh, Pak. Kalau tidak 1 jam dianggap belum rohani bagi kami dulu begitu. Waduh, berat sekali. Jadi sepertinya melakukan seperti keterpaksaan. Ayatnya ada, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saya mau bertanya kepada saudara dikasih waktu 24 jam 1 hari 1 malam. Berapa jam yang saudara pakai, yang saudara berikan untuk Tuhan? Saya kadang-kadang malu, Tuhan ampuni. Saya nonton pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit 1 jam setengah. Nggak ngantuk saudara. Walaupun itu jam 3 pagi dini hari nggak ngantuk. Ayo coba pagi dini hari suruh sembahyang 30 menit aja. Waduh, rasanya berat. Mengapa? Karena roh itu bertentangan dengan daging. Supaya daging itu mau menuruti keinginan roh, daging itu harus dirobek. Daging itu harus dirobek. Dipaksa sampai dia kehilangan sifat karakter kedagingan. Kalau sudah menikmati hadirat Tuhan, nggak terasa. Sudah menyembah nggak terasa. Pertama kali ketika saya pertemuan Roh Kudus dan dengan berbahasa beda, tanpa terasa kadang-kadang sampai 2 jam menyembah. Sampai ketika bangun dari penyembahan, kaki ini rasanya mati. Orang Jawa bilang geringingan, tahu geringingan? Waduh, nggak terasa kadang-kadang sampai 2 jam. Mengapa? Karena mengalami kasih ulang-ulang. Ketika engkau mengalami kasih ulang-ulang dengan Allah, maka komunikasimu dengan Allah di dalam doa penyembahan itu menyenangkan. Tidak terasa seperti seorang
punya kekasih di masa lalu sebelum jadi istrimu kan begitu, apel itu nggak terasa waktu, terasa cepat gitu ya. Mengapa? Karena kita ada rasa. Kelemahan kita yang pertama, waspada ya. Kemudian yang kedua, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya ke-60. Yohanes pasal 6 ayatnya ke-60. Ini kelemahan kita yang kedua. Saya baca untuk kita. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ayat yang ke-66. Mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kelemahan kita yang kedua adalah kita lemah dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Jujur yuk, kita hidup dalam karakter kedagingan kita. Daging kita ini mudah tersinggung. Kalau kena firman keras sedikit yang menyinggung dosa kita, kita sakit hati. Betul? Pendeta ini sentimen sama. Dia tidak mau bekerja itu pindah ke gereja lain, di mana gereja lain tersebut meninabobokan. Orang Jawa bilang dipupuk. Karakter kesalahannya tidak pernah dikoreksi, digunggung, dan lain sebagainya. Kita jujur di hadapan Tuhan. Daging kita juga sombong. Ketika sesuatu firman yang datang kepada kita tidak cocok dengan hati kita, bukan cuma tidak diterima, dikritik, didebat, salah kamu buat demikian. Ayatnya ada, misal. Kita lemah dalam hal ini. Belum lagi saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma kita tidak sanggup untuk disinggung, tidak sanggup untuk dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang ya kembali seperti kelemahan yang dialami di poin yang pertama. Kita juga seringkali juga mendengarkan firman Tuhan ngantuk dan juga ngantuk. Selama saya menjadi menjadi asisten gembala yang membantu gembala membacakan firman, setiap kali ibadah gembala sedang berkhotbah, saya di belakang mimbar melihat bahwa ada 1-2 jemaat yang nyenyak tidur. Saudara di rumah bisa nonton sinetron 1,5 jam, 2 jam, tidak ngantuk ya. Mendengarkan lagu-lagu tidak ngantuk ya. Melihat Indonesia Idol, melihat kontes dangdut, melihat dan lain sebagainya, mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan apa, tidak ngantuk ya. Tapi mengapa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengantuk dan kita malam? Sekali lagi, kita mempunyai kelemahan, dan untuk itu kita harus mau bergumul. Saudara, sejak muda saya belajar. Begitu mendengar firman Tuhan, mulai ada tanda-tanda mengantuk, saya berserah dalam nama Yesus. Ini pasti roh kegelapan yang mencoba membuat saya mengantuk. Kenapa? Semalam tidur saya cukup. Ketika ibadah kenapa mengantuk? Dan saya selalu punya cara. Cara pertama, kadang-kadang saya cubit telinga saya supaya sakit, kemudian mata saya terbelalak. Kalau enggak, bibir saya gigit supaya sakit. Kalau sakit, mata saya terbelalak. Dan saya berusaha konsentrasi sebaik mungkin. Dan nyatanya Tuhan mendengar doa saya. Makanya setiap kali saya beribadah mendengarkan firman, godaan mengantuk ada, tapi tidak sampai saya tertidur. Mengapa? Karena ada kerinduan dari saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam doa penyembahan, disitulah letak kekuatan saudara. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, disitulah juga letak kekuatan saudara. Tetapi di dalam kekuatan itulah ada potensi kelemahan kita, dan untuk itu kita harus mau bergumul, minta sama Tuhan supaya firman yang datang sebagai nasihat, entah sebagai teguran, entah mungkin mempermalukan, mengoreksi dosa kita, bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan mengasihi saya dan saudara, supaya ketika dosa saya dan saudara diselesaikan oleh Tuhan, ada tabiat-tabiat karakter yang tersembunyi diselesaikan oleh Tuhan. Maka ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka bagi Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah panjang untuk menolong saudara.
Firman Tuhan memberi nasihat, firman Tuhan memberikan teguran, firman Tuhan memberikan arah. Sesungguhnya disitulah letak kekuatan. Nah, yang terakhir, kita lemah dalam hal apa? Yang terakhir, yuk kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7, Roma pasal yang ke-7 ayat ke-17. Roma pasal ke-7 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, di dalam kehidupan kita yang berdarah dan berdaging, sesungguhnya kadang-kadang kita punya keinginan berbuat baik, tetapi kenapa kita tidak mampu melakukannya? Karena natur tubuh kita itu di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa. Untuk berbuat baik kita lemah. Keinginan ada, tapi kita tidak mampu melakukannya. Nah, lemah dalam hal apa? Yang ketiga, lemah dalam hal melakukan kehendak Allah, yaitu menjadi kesaksian yang baik, menjadi kesaksian yang terang di dalam terang urapan Roh Kudus, kesaksian dari perbuatan lahiriah yang menjadi kesaksian yang bercahaya dalam urapan Roh Kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lemah dalam hal ini, betul? Perbuatan kita secara lahiriah, baik perkataan kita maupun tingkah laku kita, sholat tingkah kita, sesungguhnya kita ingin melakukan itu. Tapi yang pertama kita tidak mampu karena kita dalam hubungan dosa, kita butuh urapan Roh Kudus. Yang kedua, kita lemah dalam apa? Kita lemah dalam hal kita bersaksi menjadi saksi Tuhan. Kita lemah. Mengapa kita lemah? Ada sesuatu yang membuat kita tidak berani. Rasa takut dan rasa malu. Saudara, orang sekalipun sekolahnya tinggi, IQ-nya cerdas, dia pinter, dia sekolah tinggi, otaknya brilian, IQ-nya bagus, tapi tidak menjamin seseorang itu mempunyai kesaksian teladan hidup yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Faktanya banyak orang pintar, bahkan dia anak Tuhan pun, bahkan pemimpin gereja sekalipun, dia mempunyai sikap teladan yang tidak baik kesaksian hidupnya. Beberapa waktu yang lalu gereja Tuhan sangat dipermalukan dengan berurusannya seorang hamba Tuhan dengan nama yang sangat dikenal, berurusan dengan hukum. Oleh karena kasus, saya tidak perlu ceritakan. Mengapa? Karena kita punya kelemahan. Kesaksian hidup kita buruk karena kita punya kelemahan. Ada banyak hal dalam hidup ini kita harus bersaksi. Dari perbuatan kita, dari kelakuan kita, dari perkataan kita, harusnya kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi kita menjadi lemah karena kedagingan. Kadang ada rasa malu, kadang ada rasa takut. Saudara, suatu ketika saya mendapat tugas. Saya sudah sering berkeliling, berbicara, berkhotbah dari mimbar ke mimbar, dari persekutuan doa ke persekutuan doa. Tapi ketika saya dipercaya untuk berkhotbah di gereja saya sendiri, saya sempat hampir menolak. Mengapa? Gereja kami dipenuhi oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dari jemaat lama yang terdidik dalam soal pengajaran. Ketika saya mendapat tugas, saya berdoa, Tuhan, Engkau gak salah Tuhan memilih aku melalui gembala penatua, memilih aku untuk berkhotbah di gereja ini. Apa Engkau gak salah Tuhan? Saya sempat mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa berhari-hari. Saya katakan, Tuhan, biarlah kalau boleh jawab ini berlalu daripadaku ketakutan. Saya nggak
bisa ngomong Tuhan. Tapi saya seperti berbicara kepada seorang pribadi dan saya merasa seperti berhadapan dengan cermin. Ketika saya ungkapkan keluh kesah saya, Tuhan, saya nggak bisa berbicara. Saya seperti mendengar suara, bukankah aku Tuhan yang memberikan kamu lidah untuk bisa berbicara? Aku takut Tuhan, aku yang memberikan kamu keberanian. Tuhan, Engkau tahu bahwa kemampuanku untuk mengerti firman-Mu itu tidak seberapa cetek sekali loh Tuhan. Engkau tahu bahwa selama ini aku tidak pernah mendapat pewahyuan yang luar biasa spektakuler. Apa yang aku peroleh, yang aku sampaikan dari gereja ke gereja, dari mimbar ke mimbar, itu apa yang pernah aku dengar dan apa yang pernah aku baca dari guru-guru senior yang terdahulu. Aku yang memberikan kamu hikmat. Setiap kali saya ngomong selalu ada bantahan kemudian, ya Tuhan sudah, aku dengar. Saya sudah sering keliling saya malah lebih sering pelayanan itu di luar gereja di mana saya dikembangkan. Aneh ya. Dan gereja BPPS di seluruh Surabaya bagi saya seperti rumah kedua. Karena saya sering melayani di gereja BPPS begitu. Nah sampai pada akhirnya gereja di mana saya dikembangkan meminta saya untuk melayani di mimbar, pergumulan buat saya. Saya tawar-menawar dengan Tuhan, kalau boleh jangan Tuhan. Kalau boleh biarlah hamba Tuhan yang lain yang melayani. Saya ada ketakutan. Saya ada rasa malu, ada rasa tidak mampu. Tapi dalam pergumulan saya Tuhan mengatakan, Tuhan aku takut, aku berikan kamu keberanian. Aku gak bisa ngomong, aku berikan kamu lidah yang bisa berbicara. Lalu apa Tuhan yang aku sampaikan, karena aku tidak mempunyai pewahyuan yang spektakuler seperti orang-orang yang itu. Aku yang memberikan kamu hikmat berbicara firman atas nama. Akhirnya saudara, saya menyerah. Karena saya mau dipakai untuk melakukan kehendak Allah, menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi berkat bagi jemaat. Siapapun saudara di sini, jadilah kesaksian, walaupun itu berat. Jadilah berkat, walaupun itu berat. Tapi kita harus bergumul. Ya, di masa kita menanti Tuhan, waspada dan berjaga-jaga, karena kita punya kelemahan. Kelemahan yang pertama, kelemahan dalam doa penyembahan. Mesbahmu bangunlah, jangan biarkan mesbahmu runtuh. Entah mesbah keluarga maupun mesbah dalam kehidupan tergembala di tempat ini. Yang kedua, kita punya kelemahan mendengar firman. Ketika firman datang, suratan Yakobus mengatakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut, karena itu akan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Kita punya kelemahan dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya kelemahan dalam menjadi kesaksian dalam melakukan kehendak. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Menutup ibadah, kita dikasih pujian. Jangan sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Melihat situasi yang seperti ini, kehidupan rohani saudara dan saya perlu ditingkatkan. Mari kita berjaga-jaga di dalam doa kita, di dalam sikap kita mendengarkan firman Tuhan, dan sikap kita dalam menjadi saksi Tuhan. Jangan sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jangan sekarang, jangan sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak
berlangsung seperti ini? Apakah terus membaik? Apakah akan terus menjadi penderitaan yang berkelanjutan? Haleluya. Apapun yang menimpa keadaan dunia, berita-berita yang kita dengar mungkin menakutkan, mencemaskan dan menggemparkan. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita berjaga-jaga dan berlindung dalam sabda Allah sekali lagi. Haleluya. Kita bagi berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ketika mata kami memandang dunia ini, kami menjadi takut dan tawar hati Tuhan. Keadaan dunia semakin hari semakin mencemaskan dan menggemparkan. Keadaan bergelora di mana-mana Tuhan. Kami tidak mampu menjalaninya seorang-orang diri. Kami butuh Engkau berhiduplah dalam sabda. Oh, zaman sekarang, mari saudara, kita bangun diri kita berjaga-jaga di dalam doa dan penyembahan. Mari kita bangun diri kita di dalam ketekunan untuk menantikan suara firman Tuhan. Dan jangan sampai Kau padamkan pelitamu yang menyala merupakan kesaksian hidupmu. Mari kita menyembah. Tiada lama yang kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami hamparkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Biarlah kehidupan kami bagikan mezbah Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Biarlah Tuhan menjaga kami ketika kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kepadamu kami mau berlindung Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa menjaga komunikasi dengan Tuhan melalui doa penyembahan kami. Sebab disitulah sesungguhnya sikap kami berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Berilah kami hati yang peka Tuhan untuk mendengar suara firman-Mu. Berilah kami hati yang sensitif Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami menyembah. Bangunlah menyembah-Mu secara pribadi. Sebab itulah sarana-Mu Engkau berdoa dan menyembah. Itulah sarana-Mu Engkau berjaga-jaga untuk memperoleh kekuatan. Latihlah diri saudara untuk peka mendengarkan firman Tuhan. Latihlah diri kita untuk menjadi kesaksian hidup yang baik. Jika inilah yang menjadi kelemahan kita dalam mengikut Tuhan, mari kita tetap kuat bergumul. Yeah.
yang menjadi kerinduan kami. Kami akan rindu senantiasa untuk berkumpul dengan kelemahan kami. Terima kasih di dalam situasi yang seperti ini Engkau mengajari kami untuk waspada, untuk siap sedia, untuk berjaga-jaga. Di dalam sikap kami setia dan berjaga-jaga, kami menyadari kami mempunyai kelemahan, dan kelemahan itulah yang tidak kami kumpuli, supaya dalam sikap berjaga-jaga kami, entah kapanpun Tuhan datang, Engkau menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan berkata-kata. Bila Roh Kudus-Mu menetapkan dan memeteraikan firman ini dalam setiap hati yang mendengarnya, biarlah perkenanan Tuhan atas kehidupan kami memampukan hidup kami menanti Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mungkin ada pengumuman, kami persilakan. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan dalam firman-Nya, dan Yesus memberkati. Dan ini sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap hati kami. Kami menyadari akan diri kami, bahwa dalam diri kami banyak sekali kelemahan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai-Mu, akan melindungi kami. Engkau lah yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak memandang setiap kelemahan kami. Tuhan, berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan pagi semakin memuliakan nama-Mu, di mana Engkau utus akan hamba-Mu ini pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Bila Tuhan perkenankan atas setiap persembahan kami ini, kami mau belajar memberikan, kami mau mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ucapkan kita. Persembahan Tuhan. Disampaikan melalui grup WA, dan tetap doakan bagi bangsa dan negara kita untuk pemulihan bangsa kita, penyebaran virus corona, dan bila kita boleh berdoa lewat mesbah keluarga di rumah masing-masing, dan biarlah negara ini boleh cepat dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita pamit sama Tuhan. Dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu dan berkat nanti saya Tuhan. Kami memuji
disembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Kami semua yang hadir boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, baik puji-pujian, baik kesaksian. Haleluya, menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga seluruh sidang jemaat, majelis, haleluya, pelayan Tuhan yang saat ini, haleluya, ada di rumah masing-masing untuk bersama-sama kami, haleluya. Dan kami percaya kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang di dalam kekurangan Tuhan mencukupkan, yang tidak ada itu menjadi ada. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati akan hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Jemaat Kristus Ajaib Makarya Binangun. Hamba-Mu Bapak Pendeta Mas Budi, utus dimanapun Tuhan, baik di dalam kota, luar kota, mungkin sampai di luar negeri, kiranya urapan surga terus mengalir, memberkati, haleluya, kebenaran akan firman Tuhan. Dan kami percaya bukan oleh data dan kuat daripada hamba-Mu, Kau yang berbicara, Kau yang menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Dan kami percaya semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam hidup kita. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan. Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang hadir, haleluya, boleh diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, dalam setiap persembahan Kau kembali di dalam setiap persembahan. Kami percaya Tuhan, haleluya, kami belajar untuk memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tetap menyerahkan sebentar malam doa keluarga, haleluya, dan kami boleh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk minggu depan kami mau bersekutu tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi dan kuasa akan hamba-Mu untuk melayani, haleluya, persekutuan tubuh dengan darah Tuhan. Demikian juga majelis yang ambil bagian boleh dipersatukan, boleh dipersiapkan supaya menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah saudara-saudara kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudusnya, kasih sayangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Bapa